Selamat malam saudara, kembali lagi bersama saya Najwa Nafa Azara di acara News Soul UBS ITV. Saudara, berita pertama datang dari dalam negeri. Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi protes setelah terkait pencemaran udara di Jakarta. Pencemaran udara di Jakarta semakin memburuk. Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan akan melakukan razia dan memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Pergub 66 tahun 2020 mengamanatkan untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Sigit Reliantoro menyebutkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan dengan berbagai pihak, sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbanyak di Indonesia. Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin, masalah kualitas udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang sangat krisis. Hal ini terbukti dengan semakin banyak warga yang terkena penyakit saluran pernapasan. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara dapat bervariasi. Penyakit yang sering timbul berupa asma bronkial, ISPA, penyakit paru maupun kanker nasofaring. Menurut Profesor Chandra, polusi udara terjadi secara berkepanjangan selama bertahun-tahun. Maka secara teoritis hal tersebut dapat menimbulkan penyakit paru kronis. Namun pada kenyataannya, polusi udara cenderung berfluktuasi, sehingga ia tidak yakin kualitas udara akan semakin terus memburuk. Artinya yang terjadi bukanlah dampak berkepanjangan. Kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan polusi udara di Jakarta cenderung sporadis. Pemerintah harus fokus pada penanganan jangka menengah dan jangka panjang untuk menekan polusi udara. Pemerintah memang telah berupaya untuk mengurangi polusi udara, dari kebijakan work from home, pemasangan generator kabut air, hingga membuat hujan buatan. Upaya tersebut hanya solusi jangka pendek. Krisis pencemaran udara berdimensi pada ketahanan sosial, sehingga saatnya menata kembali pencemaran udara untuk jangka pendek, menengah, dan panjang secara komprehensif, yang mencakup emisi sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan non-point source. Baik pemirsa, berita kedua dikutip Cirebon Kompas TV. Sebuah garasi bus PO Sahabat di Pantura Cirebon, Jawa Barat terbakar hebat. Sempat terjadi ledakan membuat pekerja dan warga sekitar panik. Kebakaran yang cukup hebat ini di parkiran bagasi milik PO Bus Sahabat di jalur utama Desa Tegal Sari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pekerja khawatir api menyambar bus lainnya yang berjumlah sangat banyak. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu bus yang sedang diperbaiki, di mana ada kabel listrik yang terkelupas sehingga percikan api muncul dengan cepat meluas ke kabin bus. Percikan api langsung membesar dan kondisi angin tengah kencang hingga meluas ke unit bus yang berada di kanan dan kirinya. Petugas yang mendapatkan laporan langsung meluncur ke lokasi kebakaran, kemudian dikerahkan bantuan dari 5 pos jaga lainnya. Pemadam melibatkan 6 unit mobil damkar. Petugas juga mengamanatkan tumpahan solar saat kebakaran membesar. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengendalikan api yang menjalar, sekaligus melakukan pendinginan dengan cara menyemprotkan air untuk meminimalisir kemungkinan adanya titik api yang masih tersisa di dalam bus yang masih terbakar. Informasi tentang kejadian kebakaran ini sekitar pukul 11:30 siang. Kejadian insiden kebakaran ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Baik saudara, demikian News Soul malam hari ini. Kami akan kembali 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Najwa Nafa Azara, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.